Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Mas Immanuel, saya minta tanggapan Anda, termasuk juga kalau tadi Mas Hanta mengatakan bahwa harusnya dengan semakin banyak relawan membuat Ganjar Pranowo semakin percaya diri, tapi mungkin tidak dengan partainya. Atau jangan-jangan daya tekan dari banyaknya relawan ini akan justru backfire atau menyerang kembali ke Mas Ganjar dengan tiket maju ke 2024, Mas Immanuel. Ya, justru ini akan menjadi backfire buat PDIP itu sendiri atas sikap-sikap reaksionernya Bambang Pacul yang berkali-kali salah mentafsirkan sebuah demokrasi. Nah, gerakan organik ini kan sudah tidak bisa dibendung lagi. Ini kan gerakannya gerakan organik relawan ini. Dia tidak terstruktur dan dia bukan bagian dari struktur partai. Makanya kami punya keyakinan apa yang kami lakukan ini sebetulnya kan sangat ketemu dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan poltreking dan Hanta Yuda. Hasil riset kawan-kawan lembaga-lembaga survei ini kan tidak terlalu jauh dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini jangan menjadi semacam ancaman buat relawan, karena ini akan menjadi backfire itu sendiri buat partai yang diusung oleh Bambang Pacul, dan itu juga ke Bambang Pacul juga, karena ini simpatik publik hari ini kan itu ke Mas Ganjar. Kita jujur tidak ada kaitannya dengan Mas Ganjar, kami hanya sebagai pendukung nyari pemimpin untuk 2024 bisa membawa Indonesia lebih baik. Nah, ini kan gerakan non partisan. Relawan ini kan gerakan non partisan, senang aja kita pengen menikmati demokrasi, bisa riang gembira ngadepin 2024. Tapi Anda sendiri bilang banyak relawan siluman. Nah, bagaimana ancaman? Mas Immanuel, Anda sendiri sempat mengatakan banyak banget relawan siluman, tapinya bagaimana membedakan bahwa memang gerakan murni partisan, mana yang kemudian relawan siluman? Nah, ini yang kita khawatirkan juga relawan siluman ini, karena kan sebagian ini masih mendukung soal gagasan 3 periode. Nah, kayak kita gini yang tetap nggak berubah, mau 3 periode mau apa, kita nggak dukung 3 periode karena itu anti demokrasi dan melanggar undang-undang. Makanya kami tegak lurus terhadap demokrasi yang sudah kami sepakati, yaitu mendukung Mas Ganjar gitu. Kami tidak mau mendukung 3 periode perpanjangan apalagi wapres, karena kami melihatnya bukan lagi menampar muka presiden, tapi menginjak-injak muka presiden. Masa dari presiden jadi wapres? Kan itu penghinaan. Yang dia hina selain konstitusi, demokrasi, juga muka Jokowi. Itu kan keji. Itu gagasan yang keji dan liar. Dan kita mau nanti, ke depan nanti demokrasi kita benar-benar ada sebuah tawaran gagasan dan program. Makanya kami sangat mendukung apa yang dilakukan kawan-kawan poltreking terhadap penguatan demokrasi untuk 2024 nanti. Misalnya akan hadir sama Mas Ganjar, diadu oleh Mas Anies, kemudian ini kan adu gagasan, ada Pak Prabowo, kemudian ada Ridwan Kamil, ada Mbak Puan, ya adunya gagasan aja, bukan adu sinis-sinisan. Jadi rakyat dipertontonkan kualitas, bukan hal yang rendahan lah. Kita ngelihatnya para politisi Senayan kan mempertontonkan kerendahan kualitas demokrasi yang kita sepakati hari ini. Jadi kita melihatnya tidak ada substansi atau pesan politik yang diterima oleh rakyat itu dengan baik. Hari ini yang ada bagaimana menyingkirkan Ganjar Pranowo, bagaimana menyingkirkan Anies supaya tidak menjadi nyapres, kayak gitu-gitu aja yang berkembang. Dan itu kita semua udah muak. Kalau mau maju-maju tawarkan gagasannya apa buat bangsa ini, itu lebih berkualitas lah, lebih enak Mas kita Immanuel, daya menontonnya. tekan atau daya tawar dari suara relawan ini. Baik, Mas Immanuel, daya tekan kalau tadi menggunakan bahasa yang disampaikan oleh Mas Hanta, atau daya tawar lah minimal suara yang dibawa oleh relawan ini, seberapa besar untuk memutuskan atau mendorong misalnya Ganjar Pranowo akan maju menjadi capres, mengingat bahwa tiket itu keputusannya tetap ada di tangan Ibu Megawati. Bagaimana ternyata jika Ibu Megawati tidak memutuskan Ganjar Pranowo atau bahkan mendukung Puan Maharani? Ada konsekuensi elektoral lah. Itu udah pasti tidak mungkin terjadi. Dan ini bukan ancaman. Rakyat yang non partisan ini atau kelompok milenial ini kan kelompok silent majority sebetulnya. Mereka punya 54% suara loh. Kalau seandainya mereka mau gambling, ya silakan aja. Jangan kaget suatu saat nanti partai-partai ini akan ditinggalkan oleh arus bawahnya. Jadi kita sekali lagi yakinkan bahwa partai jika ingin menang, PDIP jika ingin menang, dukung Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar hasil riset itu ketahuan sekali bahwa Mas Ganjar punya dampak elektoral. Selain punya yang namanya elektabilitas.
Oke, Itu, Vi. baik. Saya minta tanggapan dari Mas Hanta. Lalu ke depannya, kalau kemudian tadi kita sempat menyinggung bagaimana cara mungkin komunikasi politik antara partai dengan relawan, adakah kemudian cara ke depan yang perlu diperbaiki? Karena mungkin saja ke depan makin banyak relawan-relawan yang muncul untuk mendukung banyak tokoh juga. Ya, sepanjang Mas Ganjar masih mengharapkan tiket prioritasnya adalah PDI Perjuangan, maka Mas Ganjar tetap harus mengikuti mekanisme internal PDI Perjuangan. Karena itu Mas Ganjar tetap harus menjaga relasi hubungan dengan PDIP, wabil khusus dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang memegang hak prerogatif menentukan capres. Itu otomatis harus tetap dijaga. Apapun dinamika di internal, di berbagai macam relawan dan sebagainya. Yang kedua, Vi, tadi di diskusi kita, saya kira apakah di ujung nanti siapa yang akan didukung oleh PDI Perjuangan, akhirnya 2014-2019 kan Pak Jokowi juga. Tapi jangan lupa ini cukup kencang nanti dinamikanya kalau misalnya seperti ini trennya. Kenapa? Karena Mbak Puan 2014-2019 yang lalu beda dengan 2004. Sekarang relatif lebih siap, pergerakannya lebih gencar, lebih terbuka. Sudah pernah menjadi Menko, Ketua DPR. Beda dulu jadi Menteri belum pernah. Sekarang bahkan Ketua DPR. Di mana karir politik Mbak Puan sudah mentok nih kalau nggak Presiden atau Wapres itu kira-kira. Yang kedua, diri internal struktur kekuasaan PDI Perjuangan mungkin ada regenerasi ke depan ya Mbak Puan harus punya posisi kaki politik yang kuat di pemerintahan, di kekuasaan negara, pemerintahan untuk tetap mengendalikan partainya. Itu poinnya. Nah, yang ketiga, saya kira catatan saya akhirnya partai PDI Perjuangan dan semua partai akan berpikir realistis dan rasional. Siapa yang akan didukung? Mereka mau menang, bukan sekedar mencalonkan. Nah, kalau ditanya apakah akhirnya kepada Puan atau Mas Ganjar atau nama lainnya, akan ada dua pusaran, tergantung. Kalau ternyata PDI Perjuangan atau siapa mereka berhasil membuat yang maju itulah misalnya adalah Pak Erlangga, Gus Muhaimin, atau Pak Prabowo orang lama, saya mungkin prediksi saya ada keberanian mengusung Mbak Puan Maharani. Jadi Mbak Puan lawan Erlangga dan yang lainnya. Tidak ada nama kuat seperti Ganjar dan Anies gagal misalnya dalam pertarungan dalam poros koalisi. Tetapi ini kita bicara realistis. Kalau Ganjar gagal di PDI Perjuangan tapi masuk melalui KIB, nah itu bergeser itu. PDI Perjuangan ada kemungkinan bergeser bersama KIB ke Ganjar juga atau Ganjar pun gagal misalnya katakanlah. Tapi ada Anies Baswedan di seberang lawannya, maka saya agak ragu kalau kemudian PDI Perjuangan tetap mengusung Mbak Puan. Kalau trennya elektabilitas masih seperti sekarang kecuali berubah. Jadi tren itulah yang akan dibaca. Keluar Mbak Puan atau keluar Ganjar, pasti prioritasnya Mbak Puan. Kalau Anies dan Ganjar tidak maju. Tapi kalau Anies dan Ganjar maju, saya kira PDI Perjuangan punya hitungan realistis dan rasional. Baik, kalkulasi politik masih berjalan, situasi juga masih dinamis. Terima kasih untuk diskusi yang menarik ini. Kami juga sempat mengundang perwakilan dari pihak PDIP dalam diskusi ini, namun belum ada pihak yang bersedia untuk bergabung dalam diskusi ini. Terima kasih Mas Immanuel dan Mas Hanta Yuda untuk diskusi kita di malam hari ini.